Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, mari sebelum kita belajar pada hari ini, kesempatan yang baik ini, kita berdoa dengan mengawali dengan basmalah agar supaya bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anakku semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari bab 4 pada kelas 8, bab 4 semester 1, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Apakah yang akan kita pelajari dalam kegiatan hari ini? Kita lihat peta konsepnya, ya. Kita lihat peta konsepnya. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada Rasulullah dan nama-nama dan sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beriman kepada Rasulullah ini kita akan melihat di sini gambarnya adalah tentang kegiatan penyeberangan alat berat. Ya, ini itu pompa air karena adanya banjir. Kata iman selalu bertalian dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh maka akan sia-sia amal solehnya. Paham ya? Tadi di peta konsepnya udah jelas. Dan selanjutnya pengertian beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para rasul, dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Hukumnya beriman pada Rasul adalah wajib, karena rukun iman ini yang menjadikan kita yakin itu adalah wajib hukumnya. Selanjutnya, cara mengimani para Rasul. Yang pertama, kita tidak membeda-bedakan. Kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi maupun Rasul, karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nama-nama dan sifat-sifat Rasulullah. Sekarang nama-nama Rasul yang kita yakini adalah ada 25. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kalian bisa baca semuanya. Nah, dari Nabi yang pertama sampai yang terakhir jumlahnya ada 25 Nabi. Selanjutnya anakku, nama-nama dan sifat Rasulullah. Sifat wajib Rasulullah. Tadi namanya ada 25, sekarang sifatnya. Sidik artinya benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Jadi dalam hal ini Rasul memiliki sifat yang ada, yaitu 4 ini. Jadi sifat Rasul yang wajib hanya ada 4. Dan Rasul memang sama seperti kita semuanya, semanusia, tapi memiliki sifat-sifat yang jelas. Selanjutnya, nama-nama sifat Rasul ini masih sifat mustahilnya, sifat yang tidak mungkin ada pada Rasulullah, yang jauh dari Rasulullah. Di antara adalah sifat gizib atau berdusta, sifat khianat atau ingkar janji, kitman menyembunyikan, ya, menyembunyikan ini ya. Kemudian baladah artinya bodoh. Jadi Nabi itu tidak mungkin sebagai orang yang pendusta, apalagi ingkar janji dan menyembunyikan apa kebaikan-kebaikan, itu tidak. Ya. Dan juga Nabi itu tidak bodoh, artinya cerdas. Kemudian selanjutnya ada lagi sifat jais. Sifat jais itu adalah pada dasarnya sini boleh, ya. Pada dasarnya Rasul adalah manusia yang memiliki sifat seperti manusia biasa, ya makan, ya minum, ya tidur dan lain-lain.
Dan Rasul berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Ya. Jadi Rasul itu punya sifat jais yang sama dengan manusia pada umumnya. Ya makan, minum, tidur. Tuh. Kemudian Rasul itu beda dengan manusia karena dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kerasulannya. Gitu. Kemudian masih berkisar tentang sifat-sifat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Dimuat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dan Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini seperti itu anakku semuanya ya, bahwa Rasulullah itu merupakan Rasul Muhammad itu merupakan Nabi yang terakhir. Ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, 40. Ini nanti bisa dibaca, bisa dibuka. Surat Al-Ahzab itu pada surat ke-33. Kita cari dulu ya. Ayatnya 40. Nah, ayat 40 itu saya bacakan artinya ya. Artinya adalah Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Makana Muhammadun aba ahad min rizalikum aqin rasulallahi wa khottaman nabiyina wa kanallahu bikulli syai'in ngalima. Itu bacaannya. Sadarnya sudah saya bacakan ya. Shadaqallahul azim. Kemudian di sini juga disebutkan dalam hadis maupun dalil dari Al-Quran, ini Nabi dan Rasul sebagai Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada Nabi yang berikutnya setelah Nabi Muhammad, berarti itu adalah Nabi palsu. Oke, paham? Meneladani sifat-sifat Rasulullah. Apa yang patut kita teladani dari sifat-sifat Rasulullah adalah perilaku jujurnya. Ya. Nah, sebagai umat penerus agama Islam ini, sebagai penerusnya nanti adalah berperilaku jujur. Ini merupakan sifat-sifat Rasulullah yang patut kita contoh. Kemudian hormat dan patuh pada orang tua. Nah, sudahkah kalian itu hormat dan patuh pada orang tua? Nah, ini adalah mestinya kalian harus sudah baik, sudah hormat dan patuh. Karena ini adalah termasuk sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Kemudian hormat dan patuh pada guru. Ya, ini juga kita harus mencontohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang Rasulullah, iman pada Rasulullah, mulai dari nama-namanya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, kemudian sifat jaisnya, ya, ini kita sudah memahaminya, dan mana yang kita patut contoh adalah perilaku Rasulullah yang baik, ya, tentang kejujurannya, hormat dan patuh pada orang tua maupun hormat dan patuh pada guru. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi orang yang bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gitu, paham? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupi dulu sampai di sini.
Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.